Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, hidup seorang kakek bernama Pak Surya, seorang pria berusia 70 tahun yang telah lama menjalani hidupnya sendirian. Meski usianya telah senja, Pak Surya masih terlihat bugar dan penuh semangat. Kehidupan sehari-harinya diisi dengan berkebun, merawat hewan ternak, dan sesekali pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan hidup. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan memberikan video-video cerita yang menarik dan penuh cinta. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Namun, hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Dinda. Dinda, 22 tahun, baru saja pindah ke desa tersebut setelah mengalami kesulitan hidup di kota besar. Setelah perceraiannya yang menyakitkan, Dinda mencari kedamaian di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Suatu hari, mereka bertemu di pasar desa. Dinda yang sedang membeli sayuran melihat Pak Surya yang tampak kebingungan mencari bahan makanan. Tanpa berpikir panjang, Dinda membantu Pak Surya memilih bahan yang tepat, membuat percakapan mereka dimulai. "Pak Surya, apakah Anda selalu datang ke pasar sendiri?" tanya Dinda dengan senyum ramah. Pak Surya tertawa pelan. "Ah, biasanya sih sendiri. Tapi belakangan ini terasa sepi, jadi senang sekali ada yang menemani ngobrol," jawabnya dengan canda. Percakapan mereka berlangsung singkat, namun cukup untuk membuat keduanya merasa nyaman. Seiring waktu, pertemuan mereka semakin sering terjadi, dan hubungan mereka berkembang meski ada perbedaan usia yang mencolok. Dinda mulai mengagumi kebijaksanaan Pak Surya, sementara Pak Surya merasa muda kembali saat bersama Dinda. Meski awalnya hanya pertemanan biasa, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dinda merasa diterima dan dihargai oleh Pak Surya, sedangkan Pak Surya merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Perlahan, mereka semakin dekat, saling mengenal satu sama lain lebih dalam. Tapi, meski hubungan mereka semakin erat, banyak yang meragukan mereka. Bagaimana mungkin seorang kakek tua bisa menikahi wanita muda seperti Dinda? Namun, Dinda tidak peduli dengan pendapat orang lain. Ia merasa bahagia dan nyaman bersama Pak Surya, dan ia mulai membayangkan masa depan bersama pria yang sudah seperti ayahnya sendiri itu. Tak lama setelah hubungan mereka semakin dekat, Dinda mengetahui bahwa ia hamil. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika dokter mengonfirmasi bahwa Dinda sedang mengandung anak kembar. Namun, kebahagiaan ini datang dengan tantangan besar. Bagaimana Pak Surya akan menghadapi kenyataan bahwa ia akan menjadi ayah di usia yang sudah sangat tua? Apakah Dinda siap dengan tanggung jawab besar sebagai ibu muda? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dinda terdiam sejenak setelah mendengar hasil pemeriksaan dokter. Hamil anak kembar di usia muda adalah kebahagiaan besar. Tetapi bagi Dinda, ada kecemasan yang datang bersama kabar tersebut. Dia tak menyangka kehidupan yang ia mulai bangun dengan Pak Surya akan berkembang begitu cepat. Meskipun merasa sangat mencintai Pak Surya, Dinda tahu bahwa perjalanan hidup mereka akan lebih menantang dari yang ia bayangkan. Setiap hari, Dinda semakin merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual, lelah, dan perubahan hormon yang membuatnya lebih emosional. Namun, setiap kali dia melihat wajah Pak Surya yang selalu tersenyum dan penuh perhatian, hatinya merasa tenang. Pak Surya selalu memastikan Dinda mendapatkan yang terbaik. Bahkan ketika ia tahu kondisi fisiknya tak lagi mudah, ia membantu Dinda menjaga rumah, memasak, dan bahkan merawat kebun mereka dengan lebih hati-hati. Di sisi lain, meski bahagia dengan kabar kehamilan ini, Pak Surya tak bisa menahan kekhawatirannya. Ia tahu usianya sudah senja. Mengandung anak kembar adalah hal yang luar biasa, tetapi apakah ia akan cukup kuat untuk melihat anak-anak itu tumbuh besar? Apakah ia bisa menjadi ayah yang baik bagi mereka? Semua pertanyaan itu menghantui pikirannya, namun ia tak pernah mengungkapkan kecemasan itu pada Dinda.
Pada suatu malam yang tenang, setelah makan malam bersama, Pak Surya dan Dinda duduk di beranda rumah mereka yang sederhana, memandangi langit yang penuh bintang. Suasana itu membawa mereka dalam keheningan yang penuh arti. "Din, apakah kamu yakin dengan semua ini?" Pak Surya akhirnya bertanya, suara lembut namun penuh harap. Dinda memandangnya, menatap mata tua yang penuh kebijaksanaan itu. "Pak Surya, saya yakin. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, tapi saya siap melangkah bersama kamu. Kita akan menjalani ini bersama, saya janji," jawab Dinda dengan tegas, meski ada sedikit keraguan yang terpendam di dalam hatinya. Pak Surya menggenggam tangan Dinda dengan lembut. "Aku juga yakin, Din. Meski usia tak berpihak padaku, aku akan melakukan yang terbaik. Kita berdua akan memberi anak-anak ini semua cinta yang mereka butuhkan." Saat itu, meskipun kekhawatiran masih ada di dalam hati masing-masing, mereka saling memberikan keteguhan. Mereka tahu bahwa tantangan yang akan datang akan menguji kesabaran dan kekuatan mereka. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain. Namun, kehidupan tak selalu berjalan mulus. Masyarakat sekitar mulai memperhatikan perbedaan usia mereka yang cukup mencolok. Ada bisik-bisik di belakang, ada tatapan sinis, dan ada yang menganggap hubungan mereka hanya sebuah kebetulan atau bahkan kesalahan. Terkadang, Dinda merasa tertekan oleh pandangan orang lain, namun ia berusaha tetap tegar, berpegang pada tekadnya untuk menjaga keluarga kecil yang baru mereka mulai bangun. Suatu hari, ketika Dinda pergi ke pasar, seorang tetangga yang lebih tua dari desa itu mendekatinya dan berbisik, "Dinda, kamu tahu kan apa yang orang katakan tentang kamu dan Pak Surya? Mungkin kamu harus berpikir 2 kali. Kalau nanti kamu melahirkan, apa yang akan terjadi? Jangan sampai kamu menyesal." Dinda merasakan hatinya tercekat. Kata-kata itu menyayat hati, tapi ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Dinda menarik napas panjang dan menjawab, "Saya tahu apa yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatianmu, tapi saya bahagia dengan keputusan saya." Kehidupan mereka terus berjalan, meskipun banyak rintangan dan tantangan yang harus dihadapi. Namun, satu hal yang mereka yakini adalah cinta yang mereka miliki satu sama lain lebih kuat daripada apapun. Dinda mulai memasuki trimester kedua, dan kehamilannya semakin terlihat. Perutnya mulai membesar, dan ia merasakan tendangan kecil anak kembarnya. Ada momen-momen indah ketika Pak Surya merasakan gerakan pertama anak-anak mereka. "Apa kamu merasakannya, Din?" "Mereka mulai bergerak," kata Pak Surya, matanya berbinar dengan kebahagiaan yang tulus. Dinda tersenyum, merasakan cinta yang begitu besar tumbuh di dalam dirinya. Mereka tahu bahwa ini adalah rumah mereka, Pak Surya. Namun, kebahagiaan mereka tidak hanya datang dari dalam rumah. Ada kekhawatiran yang terus mengintai, dan kehidupan di luar semakin penuh tantangan. Akankah mereka bisa tetap bertahan dengan cinta mereka, meski dunia luar menganggap mereka aneh? Kehamilan Dinda semakin membesar, dan semakin terasa berat bagi tubuh muda dan rampingnya. Meskipun ia tetap semangat, ada saat-saat ketika tubuhnya mulai kelelahan. Pak Surya, meskipun sudah lanjut usia, selalu berada di sisinya, membantu Dinda dengan penuh perhatian. Ia mengurus segala kebutuhan rumah tangga dan memastikan Dinda tetap sehat, bahkan sampai malam hari. "Din, kamu harus istirahat. Jangan terlalu banyak bekerja," ujar Pak Surya, ketika Dinda terlihat sibuk menyiapkan makan malam di dapur. Dinda tersenyum, meski sedikit kelelahan. "Aku baik-baik saja, Pak. Tapi terima kasih sudah perhatian." Namun, Pak Surya tidak bisa menahan kegelisahan di dalam hatinya. Ia tahu, semakin dekat hari kelahiran, semakin banyak hal yang harus dipersiapkan. Ia tak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, apalagi di usia seperti ini. Namun, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Suatu sore, ketika Dinda sedang duduk di beranda, merasakan gerakan dari dalam perutnya, Pak Surya datang dengan membawa setangkai bunga mawar yang indah. "Untukmu, Din.
Agar hari-harimu lebih cerah, katanya sambil tersenyum lembut. Dinda terharu, menerima bunga itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Kamu selalu tahu cara membuat aku merasa dihargai. Pak Surya duduk di sebelah Dinda, memandangi bunga itu dengan mata penuh kasih. Aku hanya ingin kamu bahagia, Din. Aku mungkin sudah tua, tapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu dan anak-anak kita. Kata-kata itu semakin meneguhkan keputusan Dinda untuk tetap bersama Pak Surya. Meskipun masyarakat sering memandang mereka dengan sinis, Dinda merasa bahwa tidak ada yang lebih penting daripada cinta yang ia rasakan setiap hari bersama pria tua itu. Namun, semakin mendekati masa persalinan, Dinda merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa cemas, tak hanya tentang proses melahirkan, tetapi juga tentang masa depan mereka. Pak, bagaimana kalau kita tidak bisa menghadapinya? Bagaimana kalau nanti anak-anak kita? Dinda berhenti, suaranya hampir tak terdengar. Pak Surya memegang tangannya dengan lembut. Apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama. Kita sudah melewati banyak hal bersama, Din. Jangan takut. Kita akan kuat. Kamu dan aku. Dinda merasa lega, meskipun kekhawatiran masih menghantuinya. Ia tahu, hidup tidak selalu bisa diprediksi. Namun, ia merasa memiliki sandaran di sisi Pak Surya yang tak pernah lelah memberinya harapan. Di tengah kekhawatiran itu, suatu hari Dinda merasa sakit yang cukup hebat. Ia tahu saatnya sudah dekat. Dengan panik, Pak Surya segera membawa Dinda ke rumah sakit, dengan doa yang tak putus-putusnya. Di rumah sakit, dokter memberitahu mereka bahwa Dinda akan segera melahirkan, dan keadaan bayi-bayinya cukup sehat. Kembar, ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, kata dokter, mencoba menenangkan pasangan muda itu. Pak Surya menunggu dengan cemas di luar ruang bersalin, berdoa agar semuanya berjalan lancar. Dinda, meskipun ketakutan, merasa tenang mendengar suara Pak Surya yang menyemangatinya dari luar. Ia tahu, meskipun ia masih muda dan baru memulai hidup bersama Pak Surya, cinta mereka sudah cukup kuat untuk mengatasi apapun yang akan datang. Akhirnya, suara tangisan bayi menggema di ruang bersalin. Dinda merasa lemas, namun matanya berbinar-binar saat mendengar suara itu. Mereka kini menjadi orang tua dari 2 anak kembar, seorang bayi laki-laki dan perempuan yang sehat. Pak Surya memasuki ruangan dengan senyum kebanggaan di wajahnya, menatap 2 buah hatinya yang baru lahir. Mereka sempurna, Din, katanya dengan suara gemetar. Dinda memandang bayi-bayinya dengan mata penuh cinta. Ya, mereka sempurna karena mereka adalah buah dari cinta kita. Tapi di balik kebahagiaan itu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Mereka harus menghadapi lebih banyak tantangan, dari segi finansial, kesehatan, hingga pandangan orang lain yang semakin berat. Namun, mereka tahu bahwa bersama, mereka akan mampu menghadapinya. Di tengah malam yang sunyi, Pak Surya dan Dinda duduk bersama di kamar mereka, memandang kedua bayi mereka yang tidur dengan tenang di samping mereka. Pak Surya menggenggam tangan Dinda. Kita berhasil, Din. Ini baru permulaan. Dinda tersenyum, meskipun lelah, hatinya penuh kebahagiaan yang tak terkatakan. Iya, Pak. Kita akan terus bersama, sampai akhir. Namun, saat kebahagiaan mereka tumbuh, muncul juga pertanyaan besar yang tak terjawab. Apakah mereka benar-benar siap dengan semua yang akan datang? Akankah hubungan mereka bertahan menghadapi segala rintangan hidup? Hari-hari berlalu dengan cepat, dan kebahagiaan mereka semakin terasa setiap kali mereka melihat anak-anak kembar mereka tumbuh. Namun, meskipun kebahagiaan itu ada, kehidupan mereka tidaklah semudah yang dibayangkan. Setiap hari, Dinda harus berjuang dengan rasa lelah yang luar biasa akibat mengurus 2 bayi sekaligus, sementara Pak Surya juga semakin merasakan beratnya usia. Meskipun Pak Surya selalu berusaha memberikan yang terbaik, tubuhnya yang semakin renta membuatnya tidak bisa selalu membantu seperti yang dia inginkan. Terkadang, ia merasa cemas melihat Dinda yang masih muda harus menghadapi tantangan besar.
Dari kelelahan mengurus anak-anak, hingga tekanan hidup yang semakin berat. Pada suatu pagi yang cerah, Dinda bangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat Pak Surya yang tengah duduk di kursi tua di ruang tamu, menatap jendela dengan ekspresi kosong. Tanpa suara, Dinda mendekatinya, lalu duduk di sampingnya. "Pak, kamu nggak apa-apa?" tanya Dinda lembut, khawatir melihat Pak Surya yang tampak lebih lelah dari biasanya. Pak Surya menoleh, tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Din. Hanya sedikit lelah, tapi tidak apa-apa. Yang penting kamu dan anak-anak sehat." Dinda menatap wajah tua itu, hati kecilnya terasa berat. "Aku takut, Pak. Takut kalau aku nggak bisa jadi ibu yang baik buat mereka. Mereka masih kecil, dan aku masih belajar banyak. Aku takut kalau aku tidak cukup kuat." Pak Surya menggenggam tangan Dinda dengan lembut. "Din, kita selalu belajar bersama. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita sudah melewati banyak hal bersama, dan kita akan terus berjalan bersama. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan itu sudah cukup." Kata-kata Pak Surya menyentuh hati Dinda, memberinya sedikit ketenangan. Namun, meskipun ia tahu bahwa Pak Surya selalu berusaha memberi dukungan, ada banyak hal yang masih harus mereka hadapi. Suatu hari, saat Dinda sedang berjalan ke pasar dengan kedua bayi di kereta dorong, ia merasa tatapan orang-orang di sekitarnya semakin tajam. Beberapa wanita saling berbisik, sementara pria-pria yang lewat menatapnya dengan pandangan yang kurang ramah. Dinda tahu, mereka sedang membicarakan dirinya dan Pak Surya. Banyak yang masih tidak bisa menerima perbedaan usia mereka yang begitu jauh. Dinda merasa cemas dan mulai meragukan dirinya. Apakah ia benar-benar siap untuk menjalani kehidupan ini dengan Pak Surya? Akankah anak-anak mereka tumbuh dengan penuh kebahagiaan? Atau malah terbebani dengan pandangan sinis masyarakat? Setibanya di rumah, Dinda menceritakan semua yang ia rasakan kepada Pak Surya. "Pak, aku merasa orang-orang semakin menjauh dari kita. Mereka menilai kita hanya berdasarkan usia dan perbedaan kita. Aku takut anak-anak kita kelak akan merasa malu atau terasingkan." Pak Surya menatap Dinda dengan penuh pengertian. "Aku tahu ini tidak mudah, Din. Tapi kamu ingat, kita punya satu sama lain. Apapun yang orang katakan, yang penting kita tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Cinta kita adalah segalanya." Pak Surya tersenyum, meskipun di matanya terdapat kilasan kecemasan. "Anakku, kita hanya bisa memberikan yang terbaik. Kita tak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Tapi kita bisa mengajari mereka tentang kekuatan cinta dan keberanian untuk tetap berdiri tegak. Jangan pernah meragukan dirimu, karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Waktu terus berjalan, dan meskipun tantangan semakin berat, Dinda merasa sedikit lebih kuat. Ia belajar untuk lebih bersabar, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang tanpa perjuangan. Pada suatu malam yang tenang, setelah anak-anak tidur, Pak Surya dan Dinda duduk berdua di beranda rumah, menikmati keheningan. Hanya ada suara angin malam yang menenangkan. "Pak, terima kasih. Kamu selalu ada untuk aku," kata Dinda, suara lembut penuh rasa terima kasih. Pak Surya tersenyum, mengelus kepala Dinda dengan lembut. "Kita saling membutuhkan, Din. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak peduli seberat apapun jalan yang harus kita tempuh, kita akan selalu bersama." Dinda tersenyum, merasakan kedamaian yang perlahan menyelimuti hatinya. Meskipun jalan hidup mereka penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya. Cinta yang mereka miliki adalah kekuatan terbesar yang bisa mereka andalkan. Namun, kebahagiaan mereka tidak hanya tergantung pada mereka berdua. Sebuah kejutan besar akan datang, mengubah segalanya. Bagaimana mereka akan menghadapi itu? Kehidupan mereka kembali tenang untuk sementara waktu. Dinda dan Pak Surya mulai merasa bahwa mereka bisa menghadapinya, meskipun banyak rintangan. Mereka mulai beradaptasi dengan rutinitas baru,
Dan meskipun tantangan fisik dan mental tetap ada, mereka mulai merasa lebih kuat bersama. Namun, suatu pagi yang tampak biasa saja, kehidupan mereka akan berubah untuk selamanya. Dinda merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa sakit yang aneh di perutnya, sesuatu yang lebih intens daripada sebelumnya. Ia mulai khawatir, dan Pak Surya, yang selalu memperhatikan Dinda dengan penuh perhatian, segera membawanya ke rumah sakit. Setibanya di sana, dokter memberitahu mereka bahwa Dinda ternyata hamil lagi. Namun kali ini dengan lebih banyak kejutan. Ini adalah kehamilan yang sangat langka. Anda hamil dengan 3 janin, kata dokter dengan serius. Dinda terkejut, sementara Pak Surya hanya bisa terdiam, menatap Dinda dengan perasaan campur aduk. 3 janin, kata Dinda hampir tidak percaya. Iya, Bu. Ini kehamilan kembar 3. Kami akan memantau perkembangan Anda lebih intensif, karena ada banyak hal yang harus diperhatikan untuk memastikan semuanya berjalan lancar, ujar dokter dengan hati-hati. Kabar ini sangat mengejutkan, bahkan bagi Pak Surya yang sudah berusia 70 tahun. Mereka sudah memiliki 2 anak kembar yang baru lahir, dan sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa mereka akan menjadi orang tua lagi dengan 3 anak sekaligus. Sebuah tantangan besar yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dinda merasa bingung dan cemas. Pak, bagaimana kita bisa menghadapinya? Ini terlalu berat. Kita bahkan belum sepenuhnya bisa mengurus 2 bayi kembar. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengatasinya? Pak Surya memandang Dinda dengan penuh pengertian. Din, kita sudah melewati banyak hal bersama. Ini memang ujian besar, tapi aku percaya kita bisa menghadapinya. Kita akan saling mendukung, seperti yang selalu kita lakukan. Namun, di balik kata-kata penyemangat itu, ada rasa takut yang tak terucapkan di hati Pak Surya. Ia merasa semakin tua, dan kekhawatiran tentang kesehatan Dinda dan anak-anaknya semakin meningkat. Bagaimana jika ia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka? Bagaimana jika, di usia tua, ia tidak cukup kuat untuk menjalani semuanya? Hari-hari setelah itu terasa semakin penuh ketegangan. Dinda harus lebih banyak istirahat, dan Pak Surya harus semakin berusaha keras untuk mengurus segala sesuatu di rumah. Terkadang, ia merasa lelah secara fisik dan mental, tetapi ia selalu berusaha untuk tetap kuat demi Dinda dan anak-anak mereka. Suatu malam, setelah anak-anak tidur dan suasana rumah menjadi sunyi, Dinda duduk bersama Pak Surya di beranda. Pak, aku ingin berbicara tentang masa depan kita. Aku takut kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Aku ingin anak-anak kita tumbuh bahagia. Pak Surya memegang tangan Dinda dengan lembut. Din, kita akan memberikan yang terbaik. Apapun yang terjadi, kita akan selalu berjuang bersama. Aku tahu ini sulit, tapi kita punya cinta yang kuat. Itu yang akan selalu membawa kita melewati semua ujian ini. Dinda menatap Pak Surya dengan mata berkaca-kaca. Tapi bagaimana jika aku tidak bisa bertahan? Aku ingin menjadi ibu yang baik. Pak. Pak Surya menarik Dinda ke dalam pelukannya, memberikan kenyamanan yang sangat dibutuhkan oleh Dinda saat itu. Din, kamu sudah lebih dari cukup. Kamu sudah menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita. Kita tidak tahu apa yang akan datang, tapi selama kita bersama, kita akan menghadapinya. Hari-hari berikutnya penuh dengan perjuangan yang semakin berat. Dinda harus menjaga kesehatan lebih ketat, dan Pak Surya berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Walaupun usia mereka berbeda jauh, keduanya tetap saling mendukung dengan sepenuh hati. Namun, meskipun segala usaha telah mereka lakukan, sebuah kejutan besar datang lagi. Pada suatu pagi, Dinda merasakan kontraksi yang sangat kuat. Pak Surya langsung panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dinda diminta untuk segera menjalani operasi sesar, karena kondisi kehamilannya yang sangat berisiko. Pak Surya menunggu dengan cemas di ruang tunggu, berdoa agar semuanya berjalan lancar. Meskipun ia merasa tak berdaya, ia tak berhenti berdoa untuk keselamatan Dinda dan anak-anak mereka.
Setelah beberapa jam yang terasa sangat panjang, dokter akhirnya keluar dengan senyum di wajahnya. "Selamat, Bu Dinda. Anda dan ketiga bayi Anda selamat. Semua berjalan dengan lancar." Pak Surya merasa lega luar biasa mendengar kabar itu. "Alhamdulillah," katanya dalam hati. Terisak haru. Dinda, meskipun masih lemas, tersenyum bahagia. Ia tak percaya bahwa mereka kini memiliki 5 anak, 3 bayi kembar yang sehat. Meski perjalanan mereka belum berakhir, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, sebuah pertanyaan besar tetap ada di hati Dinda dan Pak Surya. Akankah mereka bisa menghadapinya? Mampukah mereka memberikan yang terbaik untuk keluarga besar mereka? Di saat-saat penuh kebahagiaan ini, mereka sadar bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan yang pasti, mereka akan selalu bersama, saling mendukung dalam setiap langkah. Hari-hari setelah kelahiran anak kembar 3 mereka menjadi serangkaian keajaiban dan keletihan yang tiada habisnya. Dinda dan Pak Surya tak bisa mengira betapa besar ujian mereka, tetapi mereka juga tak pernah merasa lebih hidup dan penuh harapan. Anak-anak mereka yang kini terdiri dari 2 kembar pertama yang berusia beberapa bulan dan 3 bayi kembar yang baru lahir, menghadirkan kebahagiaan yang luar biasa. Namun, meski kebahagiaan itu begitu besar, ada tantangan yang terus menghadang. Dinda merasa tubuhnya semakin lelah, tidur yang tak cukup, serta pekerjaan yang semakin menumpuk. Pak Surya, meskipun semakin tua, selalu berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin. Meski kadang-kadang merasa kelelahan, ia tahu ia harus kuat untuk Dinda dan anak-anak mereka. Di sisi lain, Dinda merasa cemas dengan tantangan fisik yang lebih besar. Kelahiran 5 anak, 3 di antaranya kembar 3, membuatnya semakin khawatir akan kesehatannya sendiri. Apakah ia bisa bertahan dalam peran ganda sebagai ibu dan pasangan yang selalu mendukung Pak Surya? Ia merasa rindu untuk memiliki waktu lebih untuk dirinya sendiri. Tapi ia tahu itu bukanlah hal yang bisa ia penuhi dalam kondisi ini. Namun, sebuah kejutan datang dari Pak Surya, yang berusaha memberikan semangat baru untuk Dinda. Pada suatu malam, setelah anak-anak tertidur, ia membawa sebuah hadiah kecil untuk Dinda. Sebuah kotak kecil yang terlihat sederhana, namun penuh makna. Dinda terkejut ketika membuka kotak itu dan menemukan sepasang gelang tangan berbentuk hati. Pak Surya tersenyum, matanya penuh cinta. "Ini untukmu, Din. Untuk mengingatkan kita berdua bahwa kita selalu bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun." Dinda merasa terharu. Ia merasa seolah segala kelelahan dan kecemasan yang menghantuinya selama ini hilang seketika. Ia menyadari, meskipun segala tantangan yang mereka hadapi, cinta yang mereka miliki adalah yang terpenting. "Pak, terima kasih. Aku tahu kita akan melewati semua ini bersama-sama." Pak Surya mengelus kepala Dinda dengan lembut. "Kita sudah melewati banyak hal, Din. Tak ada yang bisa menghentikan kita. Kita sudah membuktikan bahwa cinta kita kuat, dan kita bisa menghadapinya." Dinda tersenyum, merasakan kehangatan yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun dunia di luar sana tak selalu menerima mereka, mereka selalu memiliki satu sama lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tahun-tahun pun berlalu. Anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang ceria, penuh energi, dan selalu dikelilingi oleh kasih sayang. Meskipun tak selalu mudah, mereka belajar banyak tentang ketabahan dan kekuatan cinta. Dinda dan Pak Surya menjadi contoh bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia atau pandangan orang lain. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa kebahagiaan itu bukan datang dari kesempurnaan hidup, melainkan dari bagaimana mereka saling mendukung dan tetap bertahan bersama. Apapun yang terjadi, mereka belajar untuk menerima kekurangan dan merayakan setiap keberhasilan kecil. Karena hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan bersama orang yang kita cintai. Dan meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan ujian, mereka selalu tahu bahwa selama mereka memiliki cinta, mereka akan selalu mampu melewati segala tantangan.
Mereka tak hanya membangun sebuah keluarga, tetapi sebuah cerita tentang kekuatan cinta yang tak terbatas oleh waktu dan usia. Di akhir cerita ini, kita melihat Dinda dan Pak Surya duduk bersama di beranda rumah, dikelilingi oleh anak-anak mereka yang ceria. Mereka tersenyum, merasa bangga dengan perjalanan hidup mereka, dan tahu bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapinya bersama, selamanya. Begitulah kisah mereka. Sebuah kisah cinta yang tumbuh melalui setiap tantangan, dan akhirnya membawa mereka pada kebahagiaan yang tak ternilai. Cinta adalah salah satu emosi manusia yang paling mendalam dan kompleks. Seringkali, cinta dianggap sebagai perasaan yang datang secara alami. Tetapi cinta juga dapat dipelajari dan dibangun melalui pengertian, pengorbanan, dan kerja keras. Edukasi tentang cinta bisa mencakup banyak aspek, baik dalam hubungan pribadi, keluarga, maupun dengan masyarakat. Berikut adalah beberapa konsep dasar yang bisa membantu kita memahami dan menjalani cinta dengan cara yang sehat dan positif. 1. Cinta diri, self-love. Sebelum kita bisa memberikan cinta kepada orang lain, kita perlu mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Cinta diri adalah penghargaan terhadap diri kita sendiri, mengenal kelebihan dan kekurangan kita, serta merawat kesehatan fisik, mental, dan emosional kita. Tanpa cinta diri, kita akan kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Cinta diri tidak berarti egois, tetapi lebih kepada menghargai diri sendiri, sehingga kita mampu memberi dengan tulus kepada orang lain. 2. Komunikasi dalam cinta. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh pengertian adalah kunci dalam hubungan cinta yang sehat. Seringkali, masalah dalam hubungan timbul karena kurangnya komunikasi atau komunikasi yang tidak efektif. Mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan secara jelas dapat membantu pasangan untuk saling memahami dan memperkuat hubungan mereka. Selain itu, mendengarkan dengan penuh perhatian juga sangat penting dalam komunikasi cinta. 3. Pengertian dan toleransi. Cinta yang sejati melibatkan rasa pengertian dan toleransi. Setiap individu memiliki latar belakang, nilai, dan cara pandang yang berbeda. Toleransi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menerima kekurangan pasangan. Hal ini juga mencakup kemampuan untuk memberi ruang bagi pasangan untuk berkembang sebagai individu, tanpa merasa terancam oleh perubahan tersebut. 4. Komitmen dan kesetiaan. Cinta bukan hanya tentang perasaan semata, tetapi juga tentang komitmen dan kesetiaan. Ketika kita mencintai seseorang, kita berjanji untuk tetap bersama mereka dalam suka dan duka, serta mendukung mereka melalui segala tantangan. Komitmen ini juga mencakup kesediaan untuk berusaha mempertahankan hubungan, meskipun mungkin ada masalah atau konflik yang datang. 5. Pengorbanan dan keikhlasan. Dalam hubungan cinta, pengorbanan adalah bagian penting. Pengorbanan bukan berarti kita harus kehilangan diri kita sendiri atau mengorbankan kebahagiaan kita, tetapi lebih kepada memberikan perhatian dan usaha untuk pasangan kita. Keikhlasan dalam mencintai berarti memberikan cinta tanpa mengharapkan imbalan atau balasan tertentu. Cinta yang tulus memberi tanpa syarat, dan menerima pasangan dengan segala kekurangannya. 6. Menghadapi konflik dengan bijak. Setiap hubungan pasti akan menghadapi konflik atau perbedaan pendapat. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Menghindari konflik atau mengabaikannya tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, konflik harus dihadapi dengan cara yang konstruktif. Menghargai perasaan satu sama lain, mencari solusi bersama, dan belajar untuk memaafkan adalah bagian dari kedewasaan dalam cinta. 7. Cinta itu tumbuh dan berkembang. Cinta bukan sesuatu yang statis. Ia berkembang dan berubah seiring waktu. Cinta yang sejati tidak hanya berdasarkan pada ketertarikan fisik atau perasaan sesaat, tetapi tumbuh dari rasa saling menghargai, kepercayaan, dan kebersamaan dalam perjalanan hidup. Setiap tahapan hubungan, baik itu dalam pertemuan pertama, masa pacaran, pernikahan, atau menjadi orang tua, membawa perubahan dan tantangan baru yang akan memperkuat atau menguji cinta tersebut.
8. Menjaga keseimbangan. Dalam hubungan cinta, penting untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Cinta tidak selalu tentang berkorban atau memberikan segalanya untuk pasangan. Ini juga tentang saling memberikan dukungan, penghargaan, dan waktu. Memiliki keseimbangan dalam hubungan akan membuat keduanya merasa dihargai dan dicintai. 9. Menerima cinta dalam berbagai bentuk. Cinta tidak selalu harus berwujud hubungan romantis. Kita dapat merasakan cinta dalam berbagai bentuk lainnya, seperti cinta orang tua kepada anak, cinta persahabatan, atau bahkan cinta kepada sesama manusia. Menerima dan memberi cinta dalam berbagai bentuk ini akan memperkaya hidup kita dan memberikan makna yang lebih dalam.